Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Semusim hidup kami Engkau selalu sertai kami Tuhan. Sekalipun kami masuk dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi kami. Sekalipun mata kami melihat sesuatu yang tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus bagi kami Tuhan. Tapi pengharapan kami tetap hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Sebab apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah baik saudara. Shalom, kita bersama-sama masuk bersekutu berdoa bersama saudara. Sebab kita akan mulai dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami tidaklah cukup bagimu Tuhan. Sebab apa yang Engkau lakukan bagi kami terlalu besar Tuhan, terlalu baik. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau mengalami lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam rumah kami, dalam keluarga kami, di pekerjaan kami, di tempat di mana kami ada Tuhan. Biarlah ketika Engkau ada selalu kami rasakan pujian penyembahan-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah, kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkaulah gada kami, Engkaulah batu karang kami, Engkau batu penjuru kami Tuhan. Engkau ajaib, terima kasih, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama engkau yang di rumah-rumah, mari sama-sama nyanyikan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan bersama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan. Lebih luas dari
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak ada yang lain yang bisa kami berikan Tuhan selain ucapan syukur. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang di rumah-rumah, engkau yang berdoa bersama, yang menyembah bersama, mari sembah Tuhan Saudara. Dia hadir di setiap keadaanmu, Dia hadir di setiap musim dalam hidup saudara dan saya. Dia berdaulat penuh saudara. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Biar setiap rumah kami diberkati, biar setiap keluarga kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya di tengah keadaan ini Tuhan, kami mau melihat ada sukacita-Mu terjadi dalam keluarga kami, di tengah usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari bersiap beri yang terbaik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. 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 Yes, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita. Haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin.
Firman Tuhan berkata, sekalipun ada serangan dari manapun saudara, tetapi saudara dan saya selalu ada dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Amin. Mari saudara, tos kanan kiri katakan, Tuhan kita dahsyat saudara. Firman-Nya berkuasa, berdaulat. Amin. Percaya firman-Mu ya dan amin saudara. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Boleh lambaikan tanganmu. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Kau dahsyat Tuhan dalam setiap hidup kami. Katakan sama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, amin, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, bahkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Biar setiap kita diberkati dan firman Tuhan ada dalam setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kami masih bisa bersuka cita kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan waktu-waktu ini kami akan pakai waktu ini untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan setiap kami. Biarlah kami mau ditemukan layak bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati yang terbaik. Kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari persiapkan hatimu saudara, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, kami renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan, biar setiap hati kami diberkati, setiap kami ditemukan seperti tanah yang subur untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dan waktu firman itu ditaburkan, biar kami semua mau terima dengan baik, respon kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami Tuhan. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu terkasih. Saya Pastor Andi Othniel ingin mengajak Bapak Ibu dan Anda semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus untuk meletakkan tangan di dada sama-sama dan pejamkan mata, kita akan berdoa bersama-sama. Oralah basyan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan izinkan, Tuhan berikan kami dapat bertemu melalui media online ini. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang hamba sampaikan dan didengar oleh umat-Mu benar-benar akan memberikan satu dampak yang luar biasa, perubahan yang hakiki, yaitu kekuatan dari yang lemah, kesembuhan dari yang sakit,
bahkan pengharapan bagi yang sudah hampir kehilangan harapan. Karena ini memang masa sulit ya Tuhan. Namun yang luar biasa ya Allah, Engkau memberikan suatu pesan. Kami harus berani melakukan sesuatu di masa yang sulit ini sesuai dengan kehendak-Mu. Menabur di masa yang sulit bukanlah hal yang mudah. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami belajar sesuatu agar kami juga mendapatkan apa yang menjadi hak kami ketika kami melakukan kehendak Bapa di sorga. Kami perkatakan tidak ada yang terpenjara dan terbelenggu oleh rasa khawatir dan ketakutan. Karena Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah yang hidup, sudah membebaskan kami dari segalanya. Dan tidak ada malapetaka menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di era dimensi yang baru ini, di era Pentakosta yang berbeda ini, ada kenaikan level ya Tuhan. Dan kami pun akan semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Yesus yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya. Bila sekali nanti aku tiba di tempat Bapa, surga yang bakal. Haleluya Yesus, ya Rabbah, ya Rabbah. Haleluya, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap semangat ya saudara sekalian yang terkasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dengan situasi yang berbeda karena memang yang kita hadapi juga sangat-sangat berbeda, di luar dari rencana kita, betul nggak? Ya, kita kalau jujur di luar dari rencana kita. Karena mungkin sebelumnya ada yang rencana untuk menikah, ada rencana untuk menyewa baju pengantin, ada rencana untuk buka usaha, ada rencana untuk pergi ke luar negeri, ada rencana untuk berwisata, ada rencana untuk ini dan untuk itu, tetapi bam, tiba-tiba sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Pandemi. Pandemi terjadi di seluruh negeri. Ada yang mungkin rencana mau pulang ke Jakarta tidak bisa pulang, ada yang ingin pulang mudik tidak bisa karena memang ada pembatasan di sana dan di sini. Tetapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan kuasa urapannya tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik ruang dan waktu ataupun keterbatasan pertemuan dan media. Dan saya perkatakan saat ini pun juga saudara menerima urapan yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Amin. Ya, judul khotbah hari ini menabur dalam situasi yang sulit. Nah, ini dia ini taburan terus yang dibahas. Oh enggak, menabur ini bukan bicara mengenai materi saja saudara, tapi juga ada hal yang lain. Nah, intinya adalah bagaimana jikalau itu yang dikehendaki Allah. Ketika kita sedang dalam masa-masa yang sangat sulit ini, yang terbatas ini, justru Allah menghendaki kita melakukan sesuatu yang ini di luar akal sehat Tuhan. Tapi saya percaya, saya sangat percaya, saudara dan saya, kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Artinya, kemenangan kita bukan dari logika manusia, tapi lebih daripada itu. Setuju katakan amin.
Mungkin saja kita belum menang secara mutlak atas pandemi ini karena banyak orang yang di PHK. Saya mengerti sekali keadaan orang-orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan semuanya serba terbatas. Gaya hidup sudah harus berubah. Tidak seperti dulu lagi. Makan yang biasanya berapa kali, sekarang berapa kali. Biasa berapa lauk, sekarang berapa lauk. Tiba-tiba Tuhan minta, engkau harus melakukan sesuatu. Padahal kita sedang membutuhkannya saat itu. Apa yang akan kau lakukan? Saya percaya kita pasti akan melakukannya. Karena kita adalah pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa waktu yang sisa? Ya, kalau misalnya kita tahu betul waktu sisa kita tinggal 1 hari, 2 hari, 1 bulan, saya percaya kita semua akan bertobat menjadi orang-orang yang memiliki sayap. Karena apa? Karena kita tahu betul kita tidak akan ada di dunia ini lagi. Bagaimana jikalau, pertanyaannya, jikalau sisa waktu yang ada itu kita nggak tahu kapan? Kan cuma Tuhan yang tahu. Hanya Dia yang berhak untuk menentukan kapan dan berapa lagi banyak sisa waktu kita yang ada. Betul ya? Jadi seperti orang yang kehilangan haknya untuk bekerja. Kalau misalnya seandainya dia tahu betul bahwa akhir tahun ini saya akan kehilangan pekerjaan, maka Anda pasti akan merencanakan sesuatu dengan matang. Anda mulai memikirkan sesuatu. Kira-kira dalam berapa bulan sebelumnya saudara sudah akan mulai kumpulkan modal dan sudah punya strategi. Ini tiba-tiba gitu loh, kalau bahasa Portugalnya itu adalah mak bedunduk jegagik gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya sarankan Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita sepakat untuk apa? Tetap menurut kehendak Allah. Saya jadi ingat dengan kisah seorang janda Sarfat, Saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 itu dari ayat 1, ketika Elia di tepi sungai Kerit ya, ketika peristiwa Elia diminta datang ke daerah Fenisia ya, sekarang Libanon. Namanya Sarfat, Saudara. Nah, ketika Nabi Elia datang ke rumah janda Sarfat ini, kan si janda ini gak ngerti dia seorang nabi. Dari mana kita tahu? Karena di ayat yang 10 ketika ia sudah sampai di gerbang kota Sarfat itu, di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan ambil juga bagiku sepotong roti." Ibaratnya simpelnya adalah, tolong dong ambilin saya minum dan makan gitu ya. Kira-kira seperti itu yang sederhananya. Lalu perempuan itu langsung menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Ini harus dengan cara yang benar membaca ini, karena kalau tidak ini akan salah nih. Persepsinya salah, karena kalau kita membaca dengan cara yang salah, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya nggak ada nih. Nah, itu berarti marah-marah. Tapi wanita ini sebenarnya tidak dalam keadaan marah atau putus asa. Dia sedang menceritakan bahwa keadaan ini sedang dalam keadaan yang sulit. Bahwa tidak ada sepotong roti, kecuali ada cuma segenggam roti tepung dalam tempayan dan minyak yang dalam buli-buli. Nah, ini 2-3 potong kayu api ini tuh mau dibawa pulang, mau diolah untuk anaknya yang sedang sakit. Kita mau makan dan mungkin kita akan mati. Nah, ini cara membaca yang benar dengan persepsi, sehingga persepsi kita adalah persepsi yang positif. Kenapa saya bilang positif? Karena wanita ini luar biasa. Wanita ini sosok yang menurut saya apa adanya, dan dia tidak terpengaruh oleh keadaan kekurangannya, tetapi justru dia memiliki satu rasa berbelas kasih kepada orang lain yang menurut saya Elia adalah seorang asing. Tahu dari mana, Pastor? Karena
Ketika dia bertemu dengan Elia, dia tidak menyebutkan engkau adalah seorang nabi. Ia hanya menjawab, meresponi apa yang disampaikan oleh orang asing ini, which is dia adalah seorang nabi yang bernama Elia. Tetapi yang luar biasanya, saking sederhananya, dia percaya ketika Elia yang menurut si janda Sarfat ini adalah orang asing ya. Di ayat 14 dikatakan begini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam beli-beli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini keren banget menurut saya. Dia hanya dengar, dia hanya lihat, dia pergi. Dia pergi melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang asing ini. Dia belum kenal dan dia belum tahu bahwa orang ini adalah seorang nabi loh, saudara. Rupanya dia tidak berfokus kepada apa yang selama ini dia pikirkan dalam hatinya. Karena kita bisa tahu dari kalimat ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya nggak ada roti sedikit pun dan bla 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 sampai kepada dia menyimpulkan bahwa setelah kami makan ya kami akan mati. Artinya hatinya sudah memikirkan bahwa ini adalah hari terakhir saya bisa menikmati makan dengan anak saya sebelum nanti akhirnya kami mati kelaparan. Kira-kira seperti itu. Bayangkan saudara, di masa-masa ini masa-masa sulit buat semua orang. Dan setiap orang punya sisa waktu yang ada yang tidak pernah kita tahu kapan dan sampai berapa lama. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menurut kehendak Allah, bukan menuruti keinginan daging saudara. Bagaimana jikalau saudara diminta untuk menabur di masa yang sulit? Bukan menabur bacaan materi saudara. Ketika saudara dalam situasi dan posisi yang benar-benar sulit, Tuhan nyatakan kepada saudara, bantu. Apakah saudara tetap menjadi pribadi yang memikirkan dalam hati atau saudara ikuti saja apa yang kehendak Allah? Karena saudara sadar betul bahwa tidak pernah Allah tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Dan janda Sarfat ini menurut saya sederhana. Dia begitu percaya dan punya tekad yang besar, imannya luar biasa dan punya belas kasih. Sehingga ketika ia harus memberikan itu, ya ia lakukan. Dan apa yang terjadi? Rupanya apa yang menjadi belas kasih janda Sarfat ini juga menggerakkan hati belas kasih dari Allah sendiri. Yaitu ia menepati janjinya melalui apa yang dikatakan kepada Elia. Dan Elia sampaikan kepada janda Sarfat ini bahwa tempayan itu yang isinya tepung tidak akan pernah habis. Dan minyak dalam beli-beli itu juga tidak akan pernah kering. Dan itu yang dia temukan. Janda Sarfat ini masuk dalam arah jalan yang Tuhan tentukan. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin kita pikir ini masa sulit. Ini nggak bisa saya mengerti dia. Saya harus berbagi dengan dia. Ini saya sedang dalam keadaan sulit kok saya harus menyisihkan entah itu materi atau non material. Ini nggak masuk akal. Lalu saya bagaimana? Janda Sarfat ini tidak memikirkan di situ. Artinya dia sempat terpikir tapi dia tidak terfokus di situ. Dia hanya oke lah. Mungkin atas dasar kemanusiaan ia tetap menolong orang asing ini walaupun dia belum tahu dia seorang nabi. Dan itu terbukti ketika dia pulang ke rumah. Terbukti apa? Kepercayaan dia kepada Allah. Walaupun dia tidak ungkapkan saudara ya. Tetapi menurut saya hanya orang-orang yang punya iman, percaya kepada Allah. Ia punya tekad yang besar dan ia berani melakukan sesuatu seturut kehendak Allah. Dan bukan apa yang dia pikir di dalam hatinya. Karena dia sadar betul. Semua tentu Tuhan yang menentukan. Ketika ia sadar ini orang asing yang dia temui bukan orang sembarangan. Wah ia semakin
bersyukur saya percaya. Dan Elia akhirnya berseru kepada Allah, minta supaya nyawa anak ini dikembalikan lagi. Dan Allah menepati janjinya. Jadi apa yang dipikirkan janda Sarfat ini, namun dia tidak menuruti logika kedagingannya dan pikirannya dengan keadaannya yang benar-benar sempit itu. Sempit akan harapan, sempit akan makanan, sempit akan keuangan. Ia mengikuti apa yang Tuhan izinkan. Dan ia sampai pada jalannya Tuhan. Yaitu apa? Kelimpahan. Di Eden ini dimensi yang baru, saudara. Membutuhkan keberanian dan urapan Roh Kudus yang baru. Kenaikan level dibutuhkan di sini. Saya tahu banyak sekali rencana-rencana yang gagal, saudara. Banyak yang tidak direncanakan malah terjadi. Dan setiap orang tidak punya kepastian seberapa lama lagi sisa waktu yang dia miliki. Sekaya apapun dia tidak bisa menolak yang namanya pandemi ini. Sekalipun kita di lockdown. Tetapi surga tidak pernah lockdown atas orang-orang yang benar-benar berharap dan mengikuti arah jalan Tuhan yang Tuhan tentukan. Amin, saudara. Saya percaya, saya berdoa bahwa ketika saudara dalam masalah yang besar, situasi yang pelik dan semuanya serba terbatas. Namun Allah menghendaki saudara untuk menabur, untuk melakukan sesuatu itu, memberi. Baik itu diri, belas kasih, maaf, materi, bantuan. Saya percaya bukan kita yang menentukan kapan kita akan ditolong dan kapan kita akan habis, tapi Tuhan yang menentukan. Amin, saudara ya. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Saya percaya, saudara, sekarang adalah masa-masa yang sulit buat saudara, buat saya juga. Tapi bagaimana jikalau di masa-masa yang sulit ini adalah sisa waktu yang ada? Kita diminta untuk tidak menuruti keinginan daging. Kita diminta untuk menjadi orang-orang menurut kehendak Allah. Dari kisah janda Sarfat ini, saudara, janda Sarfat ini menggambarkan bahwa apa yang dipikirkan
tidak menjadikan dia seperti apa yang dia pikirkan. Dia seperti tahu betul bahwa saya putar balik deh. Saya tidak akan meneruskan dengan apa yang saya pikirkan. Tapi saya akan putar balik, mengikuti arah jalan Tuhan yang Tuhan tentukan. Saya tidak tahu apa keadaan saudara saat ini. Pribadi lepas pribadi, baik rumah tanggamu yang mungkin sedang dalam keadaan masa sulit. Dan juga keuangan, financial sedang dalam masa yang sulit. Pekerjaan, bahkan perencanaan pernikahan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, saya boleh katakan kenapa Tuhan izinkan, karena Dia memang hanya Allah juga yang menentukan jalannya, bukan kita, saudara. Sehebat dan sedekat apapun kita, saudara, apa yang kita pikirkan tidak akan sama dengan apa yang Tuhan tentukan. Untuk itu, saudaraku sekalian yang terkasih, jikalau memang di masa yang sulit ini Tuhan menghendaki engkau memberikan sesuatu yang menurut saudara itu adalah hak saya, bukan hak dia. Itu adalah kebutuhan saya, bukan kebutuhan dia. Tapi itu Tuhan yang Tuhan izinkan engkau lakukan, saudara. Maka lakukanlah itu. Sebab jikalau kita melakukan, maka kita termasuk orang-orang yang benar di mata Tuhan. Orang-orang yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan bukan termasuk orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap umat-Mu yang menerima pesan-Mu ini dengan penuh kepercayaan, sama seperti seorang janda Sarfat yang mendengar firman Tuhan ini bukan dari siapa yang mengutarakan, tetapi mereka tahu Bapa di surga yang mengutarakannya untuk mereka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa yang kau tabur di masa sulit tidak akan mempersulit masa depanmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Wow, kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Firman Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita beri yang terbaik. Di layar Bapak Ibu Saudara ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa pakai untuk transfer persembahan, ucapan syukur, maupun perpuluhan, maupun pelayanan diakonia. Mari Bapak Ibu Saudara berikan dengan sukacita, dan saya percaya Tuhan sudah beri yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari beri dengan sukacita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari tepuk tangan saudara yang sudah memberi. Mari bersama dengan saya bersuka cita bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama ya.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang sudah tercurah atas setiap kami mau memenuhi kami, menemani kami sepanjang umur hidup kami Tuhan. Bapa, kami teringat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-hari ini biarlah Engkau berkati bangsa kami. Biar kasih setia-Mu tercurah atas Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Tuhan, beserta dengan jajaran pemerintahan dan menterinya Tuhan. Biarlah setiap mereka, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka persiapkan buat bangsa kami, Tuhan mau sertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang terlibat dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati setiap langkah hidup kami. Bapak, kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, gembala sidang kami, kepala rayon kami Tuhan Yesus. Juga gembala di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Nama-Mu dimuliakan atas mereka. Engkau perkuat lagi visi misi-Mu atas mereka Tuhan. Biar setiap kami mau terima urapan baru dari mereka setiap waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah jemaat dan pengerja GBI LPG Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami hadirat-Mu, mengalami pemulihan dan penyertaan-Mu setiap waktu Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sedang dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau mau sertai setiap kami, berikan kami pengharapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami diberkati. Haleluya. Mari saudara, kita angkat dua tangan kita, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, dan penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Dia kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.